bisa. Pokoknya siswa itu tidak tertekan, itu namanya merdeka belajar. Itu yang ada di asumsi kita sebelum mengetahui konsep merdeka belajar. Nah, ternyata merdeka belajar, ya, yang didengungkan oleh Mas Menteri Merdeka Belajar itu adalah bagaimana mewujudkan siswa itu yang belajarnya tidak tertekan. Coba misalkan gini, ketika di kelas, ya, apalagi setelah pandemi yang sekian lama, anak-anak bertemu dengan temannya masing-masing, ya, satu kelas yang biasanya separuh, kemudian dijadikan satu. Mereka berbicara sendiri dengan temannya. Panjenengan mengajar, ada anak-anak yang berbicara. Apa yang panjenengan lakukan? Menegur, memarahi. Memarahi tidak benar, misalkan contohnya, insya Allah, tapi tidak ada. Di SMA itu gurunya baik-baik, insya Allah. Kalau saya suruh ke depan, suruh ngomong panjenengan yang duduk gantian. Oke. Ya, ada yang seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu yang punya cara yang lain ketika ada siswa yang berbicara di tengah-tengah panjenengan mengajar, atau ada yang tidur. Kira-kira apa yang dilakukan? Gurunya itu tidur juga. Oke. Nah, mungkin bermacam-macam hal. Ya, tentu saya yakin 100% bahwa tujuan kita itu baik, ya. Agar anak itu mendengarkan, agar anak itu kalau ujian nanti bisa, agar anak itu nanti sukses misalkan. Nah, tetapi tidakkah kita tahu bahwa kita itu kondisi kerja, ya. Di sanalah kemudian yang diinginkan kemerdekaan belajar itu. Mungkin di antara anak-anak yang tidur itu ternyata tadi belum sarapan. Mungkin di antara anak-anak yang tidur itu tadi dia punya masalah, habis dimarahin orang tuanya, ya kan? Atau di antara anak-anak itu ada yang sedang kepikiran tidak bisa maunya orang tuanya misalkan. Nah, tapi kan kita tidak mau tahu, ya kan? Pokoknya kita tahunya maunya kita mengajar, kamu mendengarkan, ya. Maunya saya ulangan, kamu nilainya baik. Nah, di sanalah kemudian konsep merdeka belajar. Jadi bagaimana sebenarnya siswa itu lahirnya, ya. Siswa itu semua insya Allah anak-anak itu lahir sudah mempunyai potensi. Tetapi seringkali potensi itu tidak tumbuh dengan baik karena dikerdilkan oleh kita sendiri. Ya, maka tugas kita adalah bagaimana menebali. Nah, kalau filosofi Ki Hajar Dewantara yang kita pelajari, tugasnya guru itu adalah menebali potensi-potensi yang sudah dimiliki oleh anak-anak. Itu yang seringkali kita abaikan. Kita akan menganggap mereka tidak bisa, padahal belum tentu. Okay. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman akan menyampaikan secara bergantian. Nah ini, ya. Tujuan dari Merdeka Belajar. Dibaca ya, atau tidak terbaca? Tidak terbaca, saya main. Oh, ini terbaca. Iya, saya main. Oke, jadi tujuannya adalah Merdeka Belajar itu agar anak-anak punya tanggung jawab dalam belajar, dia mandiri dalam belajar, dia menyadari tugas belajarnya, bukan dipaksa oleh bapak ibu guru, bukan dipaksa oleh orang tua. Jadi kebutuhan murid kita kalau sedang dirazia, wah, ada Gus Hagli misalnya. Untuk juga. Ya gitu lah, biasa aja. Masa gitu menakutkan. Oh, kayaknya terjatuh katanya ini. Ini mau nolong tapi nggak tahu berhasil apa enggak gitu. Kejet-kejet apa ibu? Kejet-kejet apa Indonesianya? Wah, ditusuk orang itu. Ini ada yang jenis Spiderman juga orang itu. Ya Allah. Wah, keren kan ya sih gitu.
anak kita tuh ekspresif gitu. Anak sopo. Sopo nopo. Kalau agak gede, saya kan beli biar gak terlalu lama. Terakhir aja. Nanti Dar. Biar gak terlalu lama. Terakhir betul. Oke, salam oke. Salam. Perlu alat iko dewan. Nah ini, seakan-akan dulu kering ini apa itu? Dan yang terakhir ini yang lucu lah, ini sama-sama gak lucu nih. Sakitnya tuh di situ ya Pak Ibu. Oke cukup. Oke. Bapak Ibu CKP monggo di depan. Pak Rizal sebagai Pak Rizal dan Pak Septa. Pilihan yang tepat ya. Nanti rek. Sering Rundingan sih. Suatu hari di hari Senin pukul 6.30 gerbang sudah ditutup. Dua orang siswa masuk dengan dua pelanggar dengan nama Rizal dan Septa. Ada 5 guru yang sedang berjaga-jaga di lapangan sekolah. Nah, guru piket ini ada 5 dengan karakter yang berbeda-beda. Ada guru kepala, ada kepala kamu. Oke. Pak Septa Pak Rizal ini amit ya sebelumnya karena praktek. Rizal Septa sini. Oh iya. Rizal Septa. Rizal Septa sini. Kenapa telat? Kenapa telat? Begadang. Kenapa harus begadang? dengan begadang ya Pak. Begadang. Kalau kamu kenapa telat? Kenapa? Sudah, kamu, usaha satu sekali, laksanakan. Gak kuat Pak. Serius. Ulang. Ini moral jadi ini namanya praktek. Keras saya pelan-pelan kita dengar. Ya, siapa sih? Nggih Pak, nggih. Ini kenapa? Punten begadang Ibu. Gajinya habis Pak, Itu sekarang daripada kalian lama-lama di sini sekarang pusat satu sekali, silakan. Ampun Pak. Iya nih Pak ya. Lain nih. Pokoknya kudu pusat apapun yang terjadi, laksanakan. Bepo nih mantan nih. Ya mantan Pak konsepnya ya. Ini guru yang masak. Apa? Dona, kamu lagi yang telat. Kamu nggak kasih sama Besari kan? Bentino dicelui wakasis papan maju gara-gara kamu telat. Kesana ngomongnya kembali kelas kurang. Masuk bentino papan ngisi surat perjanjian terus. Lah nggih Bu sajane nggih mboten purun nggih ya. Terus. Tapi nggih napa malih. Kesana ngomongnya kembali kelas kurang yo. Ojo telat maneh yo. Masuk sama
pengen tutup warkop ya. Guru yang ketiga, Bu Risti datang menghampiri dua siswa yang terlambat tadi. Ini loh. Nah ini. Nanti penjenengan penilai nggih. Karakter dari tipe-tipe guru. Bu Risti kan sudah pernah memberitahu kalau terlambat itu pasti ada masalah. Kemarin kan juga sudah terlambat. Sebenarnya nggak sampai hati kalau harus hukum, tapi tolonglah juga kasihani kami sebagai pendidik. Nanti kalau ada kekurangan dari atasan, karena juga hati kalian Rizal Septa Nyusen nggih. Ini baru guru nih. Kalian tahu hari ini kalian sudah melanggar peraturan? Kenapa terlambat? Kadang Bu ikut Pak Eden kadang. Coba diulang lagi. Kalau Rizal kenapa terlambat? Kadang Bu. Kadang. Kalau kan Ikut ini Pak. ini bagaimana jawabannya benar? Coba diulang lagi. Kamu kenapa terlambat? Kadang Bu. Kadang. Kalau Septa Ini sepeda sama ini. naik sepeda sama Rizal sehingga itu terlambat. Gimana? Sudah tahu kan aturannya kalau terlambat diapakan? Dihukum. Ya hukum. Hukumannya apa? Ulang. Oke, kalau ini tipe guru yang terakhir. Septa, Rizal, sudah berapa kali terlambat ini Pak? 5 kali. 5 kali. Kalau sudah 5 kali, berarti apa? Kenapa kok sampai terlambat 5 kali? Ya. Tidurnya kemalaman. Tidurnya kemalaman. Iya, sehingga subuh tidur. Oh, subuh tidur. Kalau Rizal? 14 kali Bu. Dengan pelanggaran yang sudah berkali-kali kalian lakukan, kalian tahu nggak itu apa namanya? Kalian ini sudah melakukan apa? Yang kalian perbuat itu menurut kalian bagaimana? Perbuatan kalian Melanggar Bu. Perbuatan melanggar, baik atau tidak? Tidak baik. Tidak baik. Iya. Kalian tahu bahwa ini kalian melanggar ini? Kalian tahu perbuatan kalian ini sebuah perbuatan pelanggaran? Iya Bu. Tahu. Kalau kalian tahu bahwa ini sebuah pelanggaran, kira-kira hal apa yang akan kalian lakukan agar kalian tidak mengulangi ini lagi sehingga kedepannya kalian lebih baik lagi? Saya ingin tahu dari Rizal dulu, apa kira-kira yang akan kamu lakukan? Saya akan memperbaiki diri Bu. Memperbaiki dirinya dengan cara gimana? Tidak terlambat lagi. Tidak terlambat lagi dengan cara bagaimana? Tidak begadang. Tidak begadang, tidak tidur begadang ya. Ya. Kalau siapa kira-kira apa Cepat yang akan ngaku tadi. dilakukan? Ya Bu, tidak saya ulangi lagi. Bagus, tidak Iya. diulangi. Karena semua Iya, orang Bu. itu pasti pernah melakukan kesalahan ya. Iya Bu. Setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Tapi Iya, Bu. bagaimana orang itu memperbaikinya? Iya Bu. Serta Iya. apa yang akan kamu lakukan? Saya tidak tidur malam-malam Bu. Loh, katanya kamu telat tadi gara-gara kamu ikut Rizal. Iya. Kira-kira biar kamu nggak telat lagi. Ya saya Kamu berangkat kan sendiri Bu. berangkat sendiri. Iya, Kamu Bu. punya sepeda motor? Nggak punya Bu. Nggak punya sepeda motor. Iya, Bu. Hal apa yang akan kamu lakukan sehingga kamu tidak telat? Ya jalan kaki Bu. Jalan kaki. Iya. Di mana? Baru dulu. Oke, itu terlalu jauh kalau jalan kaki. Ada hal lain yang bisa kamu lakukan agar kamu tidak telat
ada Bu. Apa? Berangkatnya lebih pagi. Berangkatnya lebih pagi, apalagi Ya, selain Bu. itu? Tidur di sekolah. Salah satu yang kamu ingin lakukan adalah tidur lebih pagi Tidur. dan lain-lain ya. Ya berangkat lebih pagi Bu. Oke. Saya tidur lebih pagi Bu. Berangkat lebih pagi. Ya Bu. Ya, terus apa lagi? Berangkatnya lebih pagi, jalan kaki. Tidurnya nggak boleh malam-malam. Tidurnya tidak boleh malam-malam. Oke, bagus. Kalau malam tidak boleh ke warkop Bu. Oke, bagus. Tidak. Tidak ngecip lagi Bu. Oke, bagus. Kalau gitu besok dan seterusnya siap ya. Ya Bu. On time Siap Bu. On time Bu. Siap Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih, Silakan Bu. masuk ke kelas lagi. Ya Bu. Terima kasih Bu. Ada dosa. Oke, kita dengarkan beliau-beliau ini kan sebagai alumni UR kita. Kira-kira testimoninya seperti apa ketika dihadapkan pada 5 karakter guru? Itu menurut jenengan itu yang membuat Anda nyaman sebagai murid itu di karakter yang mana? Guru siapa? Guru siapa? Pasti Pak Muhlis. Pasti Bu Tina. Sampai guru siapa Mas? Dengan alasan. Mas. Kalau saya Bu Nisa halus lembu. Ya, pertanyaannya pelan-pelan, halus, kenal di hati. Ya ini sulit Bu. Kenapa kok bisa begitu? Begitu, begini, begitu. Perannya Nisa itu mengajarkan karena Anda sebagai murid itu merasa bersalah nggak? Ya bersalah Bu. Merasa bersalah Ya, berarti ya dalam hati rasanya di sini nih terus. Kayak berubah-ubah ya. Kalau saya sebenarnya semuanya sama mendidiknya, tapi kalau untuk yang terlalu dalam di Burisdi Bu, sedipol, Aduh Mas, terlalu aku. Saya dulu masih ingat Bu, saya waktu pelajarannya Pak Hajir, saya duduk paling belakang tidur. Pak Hajir datang, lah Posena, ini kok mesti tidur di pelajaran saya, ngantuk ya Pak. Ya jujur pulang ya, akhirnya diwecangi kayak Burisdi gitu. Sampai nangis. Terlalu kena Kena di hati. Iya. Jadi tidak merasa terbebani. Ya. aku mana? Saya apa? Walaupun melakukan kesalahan, Ya. tapi tidak merasa teguran itu sebagai suatu hukuman. Ya. Iya. Berarti tegurannya tentu beban. Enggak, nek beban itu awakku. Terima kasih. Mohon maaf ya, izin untuk menyampaikan sedikit materi yang kami pelajari dari beberapa karakter yang sudah kami perankan tadi. Kira-kira kayaknya kita pernah menjalani hal tersebut. Nah, pada waktu kami belajar di guru penggerak ini, baru saya paham bahwa apa yang selama ini kita lakukan itu adalah masih menggunakan paradigma lama yang disebut dengan stimulus dan respon. Jadi kita sebagai guru itu selalu menjadi stimulus, pemberi ide. Kita selalu mengontrol siswa, tidak memberikan kebebasan pada siswa. Ini stimulus respon, memposisikan siswa sebagai individu yang pasif, tidak punya hak untuk berpendapat, tidak punya hak untuk mengeluhkan
penderitaan ya. Ya alasan mereka melakukan itu. Terus yang kedua, guru selalu menjadi stimuler. Jadi kita selalu memberikan rangsangan terus, dan siswa selalu menjadi responsif. Seperti itu terus. Terus yang ketiga, nah dalam pola pemikiran kita yang lama itu seorang guru hanya ada dua yang kita lakukan, yaitu memberikan penguatan dan hukuman. Pokoknya apa yang sesuai dengan apa yang kita mau itu benjerat, harus dihukum seperti itu. Dan pola pemikiran kita selalu mengukur perubahan siswa dari hal yang nyata, sing iso diukur. Misalnya kalau mata pelajaran saya, lek arek iku iso sejarah, berarti kelas sejarah itu kudu apik sesuai KKN. Lek di luar KKN berarti dia belum bisa dikatakan berhasil, seperti itu. Nah, ternyata kalau kita belajar filosofi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, sebenarnya apa yang kita lakukan itu melenceng dari cita-cita pendidikan nasional yang digaung-gaungkan oleh Ki Hajar Dewantara disebut dengan Merdeka Belajar. Seharusnya kita menerapkan paradigma baru yang disebut dengan teori kontrol. Katanya Bapak Pendidikan Indonesia bahwa guru kita sebagai pendidik itu tugasnya hanya menuntut kodrat siswa untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Tadi disampaikan Bu Umi bahwa tugas kita hanya menebali, tidak perlu mencetak, karena anak ketika lahir itu sudah memiliki kodrat masing-masing. Kita hanya menebali saja, tidak perlu kita mencoret-coret dengan tinta yang lain, cukup menebali saja karena anak sudah punya kodratnya masing-masing. Oke, nah yang teori kontrol itu yang kita lakukan tadi 5 karakter tadi, karakter terakhirlah yang diperankan oleh Miss Nisa adalah tugas kita. Kita tidak perlu memaksa siswa untuk berbuat sesuatu sesuai dengan kehendak kita, karena anak punya kodratnya masing-masing. Terus setiap perilaku anak, secara tadi Pak sudah terangkan, itu punya alasan tersendiri. Sebagai guru kita harus bisa mengetahui alasan perilaku yang dilakukan oleh siswa. Jadi kita harus bisa melihat paradigma yang lain. Tidak bisa ternyata kita melihat sesuatu pada satu pandangan saja. Kita harus memandang siswa dari berbagai hal. Terus yang ketiga, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi ternyata tidak bisa kita mengendalikan anak. Kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita tidak berhak mengontrol anak. Nah, nanti pada posisi ini akan muncul motivasi tersendiri dalam diri anak. Terus yang keempat, nah dalam teori kontrol tidak ada stimulus atau hukum, tidak ada hukuman, tidak ada penguatan. Jadi kalau nggak ada kita memberikan sesuatu hal, lalu kalau tidak sesuai kita akan memberikan sanksi. Dalam teori kontrol yang ada hanya kolaborasi. Ini juga di present, diklik terus di present. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Bapak Ibu, ini secuil studi kasus Ibu Halimah, guru wali kelas 10 IPA 7 sedang anggap aja IPA 7 sedang bingung menghadapi ulasan satu murid namanya Doni. Beberapa anak di kelas 10 IPA 7 telah datang padanya dan mengeluhkan sikap Doni yang seringkali meminta bekal makan siang. Jadi dijauhi Bapak Ibu, ditolongi gitu. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Halimah, wajib Ibu Halimah ya, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu Bapak Ibu? Nah ini saya mohon sharing ya Bapak Ibu, mungkin salah satu dari Bapak Ibu bisa
menjelaskan kenapa Doni melakukan hal tersebut. Kalau nggak ada yang ngajuk, biasanya saya di kelas itu pakai lagu Bang Tut Cendelo Lawan, nggak buahan lagi. Kira-kira kenapa buahan kok muridnya itu menyolong makanannya temannya? Doni Gak bawa bekal dari rumah. Nggak bawa bekal. Dipanggil Dipanggil dulu. Kenapa kau melakukan itu? Oke, dipanggil dulu. Sopo mari ngentut ditembak rojo tua ibu. Siapa itu? Sekolahnya Budi. Depannya Bu Arida itu siapa? Oh, Bu Rani. Bu Rani kira-kira apa? Kenapa kira-kira Doni sangat menyolong makanan temannya, mengambil makanan temannya waktu siang ini kira-kira? Menurut Bu Rani? Karena dia lapar, terus dia tidak punya bekal. Tidak punya bekal. Oke, mengambil dari temannya, begitu ya. Tua kaji rambutnya karek siji. Apa Helik? Pak Helik, kira-kira kenapa sampai mengambil makanan temannya Pak Helik? Ini anaknya ini. Karena lapar, berangkatnya kepagian. Lapar karena kepagian 6:30 masuknya nih Pak Helik ya. Nah, mungkin masuknya bisa dipersiang Pak Helik. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas jawabannya. Semua jawaban itu benar kalau menurut saya Bapak Ibu. Nah, karena itu indahnya perbedaan. Nah, mohon izin ya Bapak Ibu, ini saya nyampaikan materi kebutuhan dasar. Yang pertama, satu, kebutuhan bertahan hidup. Nah, dalam kasus Doni, menurut saya kalau apabila jawaban Doni ditanya adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal, maka kebutuhan dasar yang dipenuhi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Daripada mati, mending saya menyolong makanan teman saya, gitu ya. Itu yang pertama Bapak Ibu. Ini seperti yang disampaikan Abah Elim tadi ya. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang Bapak Ibu. Kalau Doni menurut saya, kalau jawabnya itu karena dia merasa senang temannya memperhatikan dia, karena temannya melaporkan tindakannya pada guru dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka Doni ini adalah contoh anak yang kurang butuh kasih sayang, butuh disayang, caper. Itu menurut saya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu juga tadi juga punya pendapat begitu. Yang ketiga Bapak Ibu, penguasaan. Nah, ini biasanya yang jadi korak kan. Anak ada teman di kelas itu kan jadi kayak koraknya gitu ya. Apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan atas kekuasaan. Jadi dia jadi kepala geng. Ambil makanan tak batuk ini, nah gitu atau itu biasanya anak-anak yang ingin jadi kepala geng, koraknya, korak. Nah, ada lagi yang ketiga, empat ini kebutuhan akan pilihan. Nah ini. Bila jawaban Doni adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal yang dibawa ibunya, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, akhirnya dia ingin mencoba makanan dari teman-temannya, maka dia ingin menjadi seorang yang freedom. Nyoba ini, nyoba itu. Dia ingin menjadi manusia yang bebas. Nah, maka kita itu harus memahami bagaimana anak itu melakukan sesuatu tersebut. Kira-kira apa sih karepnya, inginnya anak ini? Cuma gue. Dan yang terakhir, bila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja, dan ia menikmati ekspresi teman-temannya yang kesal. Mari misalkan ada tuh coba ya, ini loh, ada kan anak yang gitu-gituin semua. Nah, itu berarti apa? Maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan Bapak Ibu. Gitu aja Bapak Ibu ya, ini hanya sharing informasi, hanya itu aja ya, saya tidak banyak-banyak. Selanjutnya akan kami berikan ke Ibu. Jadi kita review ya. 1 bertahan hidup, 2 itu kebutuhan cinta dan kasih sayang, 3 itu penguasaan, 4 kebebasan, 5 kesenangan. Maka kalau ada siswa yang melakukan kejahilan, kita harus karakteristik dulu. Kira-kira anak ini sedang ngapain? Apakah ini atau ini? Terus kita tangani dengan benar sesuai dengan metode nanti akan disampaikan oleh Bu Budi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
disiplin dimanapun sekolah atau di kelas itu nanti harus diberi sanksi dalam bentuk hukuman. Nah, paradigma inilah yang kadang masih kita lakukan Bapak Ibu. Padahal menurut KHD justru siswa itu menjadi jauh jaraknya dengan kita. Jadi kita harus berupaya merubah paradigma sanksi dengan hal-hal yang menjadikan siswa itu terbuka hatinya untuk melakukan tindakan yang lebih baik lagi. Seperti contohnya tadi sudah ada beberapa karakter seorang guru ya dalam menangani pelanggaran pada siswa. Ini siswa akan membaca sendiri, akan bersikap sendiri, mana kira-kira penanganan yang akan menurut dia itu lebih mengena. Jadi disiplin itu identik dengan tata tertib, betul. Disiplin itu identik dengan sanksi atau hukuman. Disiplin itu identik dengan kepatuhan dan kadang membuat siswa menjadikan ketidaknyamanan. Nah, bagaimana cara kita sebagai guru itu mendisiplinkan siswa atau murid, tetapi dengan cara siswa itu tidak menjadikan dia terpaksa untuk merubah, tapi dengan kerendahan hatinya dia akan merubah sendiri. Ya. Misalkan salah satu contoh disiplin tidak harus akan ketertiban masuk sekolah atau di kelas, bisa juga pada waktu ujian. Pada waktu ujian, seorang guru tidak harus berada di depan meja siswa, sehingga siswa menjadikan guru ini sebagai satpam yang membuat dia menjadi tidak nyaman. Akhirnya banyak hal yang terjadi. Bisa jadi siswanya menjadi tidak bisa konsentrasi karena ada beberapa tipikal siswa cara berpikirnya seperti itu. Jadi bagaimana kita merubah siswa itu mengerjakan ujian atau ulangan atau apapun tanpa harus kita menunggu atau menjaga di depan kelas, mengawasi. Nah, siapa yang bisa mendisiplinkan seorang murid atau siswa? Yang pertama, otomatis guru. Yang kedua, kepala sekolah beserta staf. Kita ambil orang tua atau wali murid untuk mempunyai andil dalam pendisiplinan anak atau putra-putrinya, dan murid itu sendiri yang harus punya jiwa atau rasa bahwa dia harus mengikuti alur disiplin itu dengan tidak ada keterpaksaan. Disiplin positif, di mana disiplin itu adalah suatu pembelajaran. Jadi belajar, kita mulai belajar, kemudian menurut Ki Hajar Dewantoro, disiplin itu harus datang dari diri sendiri, kemudian menggali potensi dengan mencari tujuan, dan hukuman itu adalah alternatif terakhir. Diupayakan tidak ada hukuman, tapi dengan kesadaran diri sendiri, siswa akan mendisiplinkan diri sendiri. Nah, merdeka belajar itu tidak hanya terlepas dari perintah seorang guru, tapi juga harus cakap memerintahkan diri sendiri. Itu salah satu dari filosofi KHD.
bagian saya ada sesuatu hal yang baru di pendidikan guru penggerak ini yang saya pribadi belum pernah menemukan, yaitu adalah tentang keyakinan kelas. Pernah mendengar ada kata keyakinan kelas, Bapak Ibu? Belum ya? Kira-kira apa keyakinan kelas? Kalau apa namanya dari kata-kata aja, keyakinan kelas. Kira-kira apa itu? Yakin di kelas. Apalagi? Kesepakatan. Ada kesepakatan di kelas. Oke. Ada apa? Salaman. Oh, karena keyakinan dan kesalaman. Coba Bu Sari Nah, coba kalau kita ngomongin tentang keyakinan, kalau ditanya, kenapa sih harus ada keyakinan kelas, bukan peraturan saja? Tadi kan Bu Rizky ngomongin tentang peraturan disiplin, hubungannya dengan hukuman ya. Sementara ini yang kita lakukan, disiplin itu identik dengan hukuman, padahal kan tidak harus dengan menghukum. Maka di teori kontrol tadi, hukuman itu ditiadakan atau alternatif terakhir itu di teori kontrol. Makanya perubahan paradigma yang harus kita lakukan salah satunya adalah itu. Nah, mengapa menurut jenengan kita kok kalau naik motor harus lengkap bawa SIM, pakai helm dan lain-lain, enggak kayak gambar yang kedua? Menurut Bapak Ibu kenapa? Biar kena tilang, apalagi? Biar aman, biar apa? Selamat. Biar nggak kena tilang, biar selamat, biar aman. Itu adalah sebuah keyakinan, Bapak Ibu. Keyakinan. Apalagi? Coba ada gambar lagi. Ini. Kenapa kita selalu diingatkan dalam pandemi ini untuk selalu 3M? 3M itu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kenapa menurut jenengan? Biar itu aturan. Kenapa ada aturan seperti itu? Biar aman. Biar apa lagi selain aman? Sehat. Biar nggak kena virus. Bagus. Ada lagi menyelamatkan, biar selamat, menyelamatkan diri sendiri dan orang lain, ya Pak Septa ya. Nah, gini misalnya ada rapat, meeting dan lain-lain atau apa sekolah, kita harus tepat waktu. Kenapa kita harus tepat waktu? Tidak dimarahi. Tidak dimarahi dan tidak molor. Kalau tidak molor dan nggak dimarahi, itu berhubungan dengan apa? Kita ini merugikan orang lain atau tidak? Merugikan hal-hal dan waktu orang lain dan itu ya Bapak Ibu ya. Nah, inilah yang dinamakan kesepakatan kelas atau keyakinan. Nah, apa sih kesepakatan kelas? Saya tidak akan membaca ini. Jadi gini Bapak Ibu ya. Ini bisa jenengan semua praktekkan di kelas untuk menciptakan budaya agar anak itu gini, ketika melakukan pelanggaran atau kesalahan, itu mereka tidak hanya saya melanggar, saya tidak kayak tadi kasusnya Pak Rizal sama Pak Septa telat. Itu kenapa saya telat? Karena saya telat enggak, tapi kenapa kok saya sampai telat? Biar enggak telat lagi apa yang harus saya lakukan. Itu ada kesepakatan dalam dirinya. Kenapa bukan peraturan? Karena di dalam kesepakatan kelas itu nantinya kita ketika praktek semua siswa itu dilibatkan. Misalnya gini deh, kita buat aja sebagai guru, kita juga bisa membuat kesepakatan guru atau kesepakatan kelas atau kesepakatan kantor gitu ya. Di kantor guru itu kan masalah Pak yang paling sering ketika mau ada supervisi dan lain-lain adalah kebersihan. Oke. Nah, kira-kira kalau Bapak Ibu ini ya, kesepakatan kelas itu diawali dengan menanyakan pendapat semua anggota, baik itu misalnya kalau guru ya, semua guru kelas ya, anggota kelas, kantor impiannya atau kelas impiannya itu seperti apa dalam berbagai hal, dalam berbagai kebersihannya, kedisiplinannya, apapun itu kita diskusikan, bisa secara individu, bisa secara kelompok atau virtual dan lain-lain. Setelah itu baru diskusi impian kelasnya seperti apa. Misalnya saya pengen di kantor guru itu adalah tempat yang aman, tempat yang nyaman untuk bekerja dan menghilangkan lelah ketika dari kelas. Maka setelah saya misalnya punya harapan atau impian seperti itu, maka kira-kira nanti disuruh menuliskan apa yang akan kamu lakukan untuk mewujudkan
keinginanmu itu. Coba Bapak Ibu, saya pengen tahu siapa ya? Bu Aan. Nah, untuk Bu Aan. Bu Aan, kira-kira Bu Aan ingin ruang KTSP ya? Bu Aan katanya di KTSP. Ingin impiannya ruang KTSP itu seperti apa? Seperti rumah, bumi, nyaman ya, nyaman. Nah, bisa melakukan aktivitas yang seharusnya kita lakukan di situ dengan nyaman. Serba ada, nyaman, serba ada, dan sehingga kinerjanya menjadi baik gitu ya. Nah, kira-kira untuk mewujudkan itu apa yang akan Bu Aan lakukan? Saya menghubungi Pak Burhan. Menghubungi Pak Burhan. Pak Burhan sangat membantu untuk mewujudkan ini ya. Apa yang kami lakukan? Enggak saya aja ya. Karena di sini maksudnya Bu Aan mewakili salah satu yang berpendapat ini di SPB. Berarti apa yang Bu Aan lakukan? Pribadi. Iya. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Berarti nanti Bu Mardi apa? Sama-sama penghuni KTSP. Menjaga kebersihan. Apalagi tertib juga dan lain-lain. Nah, ada kebersihan, ada ketertiban. Nah, kebersihan, ketertiban itu akan kita bawa menjadi sebuah kesepakatan. Nah, kesepakatan itu ketika nanti ruang KTSP itu tidak bersih, nggak nyaman, maka akan timbul rasa apa oleh Bu Aan sama Bu Mardia ketika jenengan sudah menyepakati bahwa ruang KTSP ini adalah ruangan yang nyaman untuk bekerja. Ruang KTSP ini adalah ruangan yang ini. Ketika itu tidak bersih, apa yang jenengan gemes, terus apa sumpah, katanya Bu Halimah. Seperti itu kan yang dirasakan kan. Nah, makanya ketika merasa gemes, sumpah dan lain-lain, maka untuk melanggar atau untuk mengotori itu akan terasa segan, iya kan? Saya kok jadi sepakat tadi untuk biar ruangannya seperti ini. Kalau saya membuang sampah sembarangan atau meninggalkan sampah, gak enak lah, aku merasa bersalah. Itu kesepakatan kelas, tujuannya adalah seperti itu. Jadi menciptakan budaya positif dari kita semua, warga sekolah, baik itu siswa atau guru pun semuanya bisa, agar tercipta lingkungan yang positif, yang memihak, kalau di kelas ya berpihak kepada siswa untuk proses belajar mengajar yang lancar, bisa berupa guru. Dari kesepakatan kelas ini tidak hanya untuk siswa saja, tapi keinginan siswa dan murid. Jadi apa yang siswa inginkan dari gurunya juga, itu kesepakatan kelas. Maju. Ya. Nah, ini tadi panduannya, seperti yang saya bilang. Yang pertama adalah mengajak diskusi untuk kelas impianmu itu seperti apa. Kemudian yang kedua, menanyakan ide dari murid untuk mencapainya bagaimana. Kemudian mengambil kesimpulan setelah tadi ide-ide semuanya kan anak banyak ya, siswanya banyak, akan disimpulkan. Kemudian biar itu menjadi sebuah kesepakatan yang formal, maka akan ada penandatangannya, tanda tangan kontrak, MOU, benar, MOU. Terus kemudian ditinjau kembali kontrak kesepakatan tersebut selalu dan tidak berhenti sampai selama-lamanya, sampai kita bukan selama-lamanya, sampai nggak berhenti proses itu, seperti kita seperti kita belajar akan terus-menerus seperti itu. Jika ada yang tidak bisa dilakukan, dikoreksi, direvisi, bisa dihilangkan, diganti dengan yang baru lagi dan lain sebagainya. Itu adalah kesepakatan kelas. Nah, ini adalah salah satu contoh kesepakatan kelas yang saya imbaskan ke kelas 11 IPA 5. Jadi isinya seperti ini. Jadi kesepakatan kelas itu berbentuk kalimat positif, hindari kata jangan atau tidak boleh lagi. Isinya seperti ini kira-kira. Kami mengedepankan tata krama dalam pergaulan, seperti itu. Kemudian ada isi tidak terlalu banyak, hanya beberapa saja. Kenapa kok tidak terlalu banyak? Biar mudah diingat dan mudah dilakukan. Kemudian isi kesepakatan mudah diterapkan. Jangan yang
tidak mudah dan bertele-tele. Kemudian dilakukan pada saat tahun awal ajaran baru atau awal semester itu biasanya dilakukan tepatnya seperti itu. Kemudian ditinjau kembali dari waktu ke waktu, dan ada lagi kalimat positifnya misalnya seperti ini nih, mengedepankan tata krama dalam pergaulan. Kemudian kami menjalin pertemanan dengan mengedepankan sikap toleransi. Sikap toleransi itu adalah kata positifnya, tanggung jawab dan lain-lain, itu kalimat-kalimat positif. Itu tadi kesepakatan kelas yang bisa saya share di sini. Semoga bermanfaat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Umi Nadia. Pak Umi. Yang kita praktekkan tadi di depan, ya, ada 5 orang guru, ya, mereka mempraktekkan dengan modelnya masing-masing, ya. Kalau praktek yang pertama, guru yang pertama, Pak Muhlis tadi, kira-kira posisi kontrolnya apa, Pak, Bapak Ibu? Dia tadi memarahi murid, ya, kamu mengapa terlambat? Pokoknya harus dihukum. Nah, kira-kira posisi kontrolnya sebagai apa? Jadi aku menjelaskan dulu. Ya, jadi 5 orang ini tadi berupaya untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi kan ada satu kasus nih, ada satu masalah yang timbul, yaitu ada siswa yang sedang terlambat. Nah, ke-5 orang ini berupaya untuk menyelesaikan permasalahan itu dengan caranya masing-masing. Ya, orang yang pertama atau Pak Muhlis tadi menyelesaikan dengan cara menghukum. Nah, yaitu posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Ada yang Bapak Ibu guru yang merasa puas kalau ada muridnya itu pokoknya dihukum, mending kapok, mending gak mana-mana. Nah, ada yang seperti itu. Ada posisi kontrol yang kedua yang tadi dipraktekkan oleh Bu Sari, ya, yaitu merasa bersalah. Kamu gak kasihan dah sama wali kelasmu, bendina dipanggil sampai Pak Kasek kurikulum, Kasek kesiswaan, ya, gak kasihan dah sama orang tuamu yang membiayai. Itu mencoba untuk membuat anak merasa bersalah, ya. Mungkin diantara kita sering ya melakukan itu untuk menyentuh sisi nuraninya, ya, hati nuraninya, sehingga berharap dia menyadari, ya, kemudian besoknya lagi tidak mengulangi, ya. Itu yang anak yang mungkin sesekali kita berhasil, tapi ada anak yang tidak mau tahu, ya, pokoknya suka ini besok diulangi lagi, ya, kamu lagi. Nah, itu posisi kontrol membuat siswa merasa bersalah. Lalu yang ketiga tadi dipraktekkan oleh Bu Rizky sampai dia Rizal nangis-nangis katanya. Sebagai apa tadi? Sebagai teman. Ya. Saya tahu kok kalau kamu itu terlambat. Dia mencoba memposisikan sebagai teman. Tapi ada kalanya posisi sebagai teman itu posisi negatif, ada yang posisi positif, ya, kalanya negatif, dia mencoba menjadi teman tapi dia sekaligus menjatuhkan, ya, ini sebagai teman. Lalu posisi yang keempat yang tadi saya praktekkan adalah sebagai pemantau atau mengawasi, mengembalikan lagi pada aturan, ya. Kamu tahu kenapa terlambat? Apa aturannya? Kita datang jam berapa? Itu adalah posisi sebagai teman. Biasanya dia cara-cara itu digunakan ketika siswa itu belum bisa diajak untuk berdiskusi, ya. Cara yang terakhir yang diperankan oleh Bu Nisa tadi itu adalah posisi sebagai manajer. Nah, kira-kira dari 5 posisi kontrol ini tadi Bapak Ibu, manakah yang lebih efektif? Tergantung dari peristiwanya. Nah, begini, harapannya goalnya adalah kita menjadi seorang manajer, ya. Posisi kontrol yang terbaik adalah posisi seorang manajer. Mengapa? Karena posisi manajer ini kita memandirikan anak. Mungkin ada kalanya kita menganggap yang sampai nangis-nangis tadi itu yang terbaik, ya kan? Tetapi ketika kita melakukan
sebagai manajer, kita sekaligus membangun kemandirian anak, sekaligus membangun tanggung jawab anak. Ya, coba aturan sekolah apa yang sudah dilanggar, kamu tahu. Nah, lalu solusinya bagaimana? Apa sebabnya? Kita mencoba mengajak anak itu untuk berpikir. Kalau kamu hari ini terlambat, kira-kira besok mau terlambat lagi atau tidak? Tidak, Bu. Atau nyono sing rada mau kamu ya mau, Bu, misalnya. Nah, itu berarti butuh panggilan orang tua. Nah, itu mengajak anak untuk berpikir dewasa, kemudian sekaligus mencarikan solusinya. Ya. Maka di antara kelima posisi kontrol ini mana yang paling baik? Ya, yang paling baik adalah yang manajer yang terakhir. Kenapa? Karena di sanalah kemudian kemerdekaan belajar anak itu dibangun. Ya, jadi meskipun suatu ketika kita berposisi sebagai seorang teman atau suatu ketika kita berposisi sebagai seorang yang menghukum atau biar anak itu merasa bersalah, tetapi kalau anak itu sudah siap untuk kita posisikan sebagai seorang manajer, ya tidak ada salahnya kita panggil lagi, kita ajak bicara. Nah, ada yang namanya segitiga restitusi Bapak Ibu. Ya, restitusi ini adalah upaya untuk mengembalikan anak itu, memperbaiki kesalahan, bukan sebagai alat untuk menebus kesalahannya, tapi dia memperbaiki kesalahannya dan dia kembali ke komunitasnya masing-masing. Misalkan kalau tadi nyolong, mengambil makanan temannya, nah itu dibuat solusi dengan cara segitiga restitusi. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah dengan validasi tindakan, menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas itu bisa jadi contohnya begini. Saya dulu juga pernah kok melakukan seperti kamu. Ya, saya dulu ketika sekolah saya juga pernah kok datang terlambat. Nah itu menstabilkan identitas. Ya, jadi mengembalikan kepercayaan dirinya anak itu kan ada kalanya anak itu sudah bersalah lalu kita justifikasi, pokoknya kamu salah ya apa. Nah, padahal mengapa kita tidak Bu Umin dulu juga pernah kok seperti itu. Nah, itu adalah merasa saya tidak sendiri. Nah, seperti itu. Nah, lalu yang kedua adalah validasi tindakan. Tadi sudah dicontohkan, kamu pasti punya alasan kenapa kamu datang terlambat. Ya, jadi yang dijelaskan Bu Sarita juga setiap tindakan yang dilakukan oleh siswa itu pasti ada motifnya. Ya, misalkan anak datang terlambat, kita tidak bisa melihat semata-mata kalau yang mukari melanggar aturan harus dihukum panggilan orang tua, tidak. Tapi kalau kita mau menggali pasti ada motif. Oh ternyata anak itu mau tangi ini kali, tangi ini kali. Oh ternyata. Nah, ini loh yang perlu digali oleh guru. Ya. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kita kembalikan lagi pada kesepakatan, misalkan aturan sekolah punya aturan. Ya. Sekolah punya aturan biar semuanya berjalan lancar, semuanya tertib. Nah, maka setiap siswa harus mentaati aturan. Kira-kira kamu sanggup nggak mentaati aturan itu? Lalu mesti akan siswa itu akan berpikir, ya. Maka harapannya dengan segitiga restitusi yang sudah dilakukan, ya, tentu ini adalah satu kesepakatan yang dibangun, ya, oleh guru dengan murid, bukan untuk menebus kesalahannya, tetapi agar dia bisa kembali ke komunitasnya dengan baik. Kan ada siswa yang seringkali terlambat, akhirnya dicap terlambat oleh teman-temannya satu kelas, atau dijustifikasi oleh bapak ibu guru, mesti ada itu terlambatan, mesti pokoknya tak titeni. Nah, itu mengembalikan ke komunitasnya lagi dengan cara apa? Segitiga restitusi. Ya, mungkin itu bapak ibu yang bisa kami sampaikan. Ada tambahan dari teman-teman? Cukup ya. Sudah
kami berlima sampaikan. Dua penanya monggo. Sudah sangat jelas nih? Atau sudah sangat bingung? Bingung mau dilakukan yang mana maksudnya? Saya harus dulu. Iya, monggo, Prof. Profesor yang tidak jelas. Kandidat Pak, kan kita harus dulu. Tidak jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita berbicara kontrol, tadi Pak Eko saya kasih tes tadi ada empat kontrol tadi. Nah, 5 Pak. Ya? Posisi kontrol. Ya, ada 5. Kontrol. Enggak, Pak Eko tadi saya kasih 4. Empat aspek kontrol. Ya, kurang 3, kurang 1 lah itu. Nah, kadang-kala Umi, biasanya kalau kita pengontrolan itu memang kelemahan kita gitu. Karena kita biasanya agak sedikit capek gitu. Karena memang kontrol itu kita kan harus ngecek dan dicek gitu ya. Terus kemudian kita mengingatkan gitu ya. Artinya ketika kita di dalam kelas ada yang siswa yang maskernya dituruni, paling enggak kan kita menjadi kontrol gitu. Artinya kita mengingatkan, mengecek gitu. Tiba-tiba itu siswa itu memang ketika satu temannya itu dibiarkan, maka teman yang lain ada bapak ibu guru membiarkan, maka yang lain juga ikut-ikutan gitu ya. Artinya ketika bapak ibu guru hilang, ya semuanya maskernya pasti turun gitu. Nah begitu ada bapak ibu guru masuk, nah ini maskernya baru naik. Nah kira-kira mengatasi seperti itu seperti apa Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kembali pada keyakinan kelas Bapak. Jadi tadi oleh Bu Nisa disampaikan, beliau sudah mencoba di kelasnya sendiri membuat satu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, kalau kita menginginkan anak-anak tadi tertib dalam memakai masker, ya tidak kalau ada gurunya saja, tulis saja di keyakinan kelas mentaati protokol kesehatan atau menjaga keamanan orang lain. Nah, dengan cara apa itu kan nanti ada di sana terurai dengan sendirinya. Nah, kalau itu sudah menjadi keyakinan kelas, maka tidak hanya satu orang, tapi semuanya ikut memantau. Ya, tidak hanya gurunya yang memantau saja, tetapi semua kelas itu akan ikut memantau adanya pelaksanaan kesepakatan kelas itu tadi. Mungkin seperti itu. Kita belum mencoba nih. Kalau masker mungkin gampang susah. Kita coba saja di keyakinan kelas kita masukkan menjaga keamanan orang lain dengan selalu memakai masker. Kita akan melihat efeknya dalam 1 minggu atau 2 minggu, apakah dengan menerapkan keyakinan kelas ini efektif atau tidak. Ya, ini teorinya seperti itu. Jadi kita buat keyakinan kelas, bagaimana anak-anak sepakat ya? Kita buat kesepakatan kita saling menjaga keamanan orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara tetap memakai masker. Nah, kalau mereka bersepakat, insya Allah kalau ada teman yang menurunkan maskernya akan mengingatkan, loh, Pak menjaga keamananku misalkan. Nah, itu teorinya seperti itu. Tapi kita akan buktikan dengan kita praktek ya di kelas. Monggo yang punya kelas, wali kelas bisa dipraktekkan. Nih, ada lagi ini monggo. Untuk Bapak Ibu sedikit begini Bapak Ibu, untuk disiplin positif itu tujuan kenapa kita harus menerapkan disiplin positif kepada anak-anak itu tujuannya untuk menumbuhkan motivasi intrinsik anak. Jadi selama ini yang kita terapkan itu selalu menumbuhkan motivasi ekstrinsik. Kudu ono gurune sing nilai, kudu diseneni gurune baru ini. Tapi tujuan kita dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, Merdeka Belajar itu anak yang menumbuhkan motivasi dirinya sendiri untuk mematuhi setiap peraturan. Jadi tidak lagi kita yang mengingatkan, tapi tumbuh di dalam jiwanya sendiri bahwa apa yang sudah ditetapkan itu harus dipatuhi. Seperti itu. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini saya terakhir yang bertanya ya. Tadi saya tertarik dengan apa yang dikatakan sama Bu Lisa, yaitu kesepakatan kelas. Kalau menurut saya, kesepakatan kelas tidak hanya dilakukan ya memang paling murid dengan kelasnya, tapi kalau saya lihat dari keseluruhan itu bisa digunakan untuk semua guru pengajar yang ada di dalam kelas itu. Apakah benar? Benar. Oke, matur nuwun. Mungkin ada yang disampaikan Bu Lisa atau gimana? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menjawab sedikit. Jadi kesepakatan kelas itu tidak tidak hanya diterapkan di kelas, tapi kan ini bisa diterapkan di mata pelajaran. Misalnya Bu Nini bukan ngajar saat di kelas IPA 5, 11 IPA 5 itu ngajar mata bahasa Indonesia, kebetulan di kelas saya. Nah, Bu Nini bisa punya kesepakatan sendiri dengan anak 11 IPA 5, kesepakatan kelas belajar bahasa Indonesia. Misalnya anak apa yang seharusnya boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Boleh juga, ini Bu Sari sudah praktek dengan kelompok kecil. Jadi kelasnya Bu Sari itu punya kelompok belajar. Nah, kelompok belajar itu punya kesepakatan kelas sendiri-sendiri yang berbeda dengan kesepakatan kelompok yang lainnya. Begitu juga yang seperti saya contohkan tadi, Bapak Ibu guru juga bisa punya kesepakatan kelas sendiri. Begitu. Ya, terima kasih. Iya, mungkin saya bisa memberi sedikit ya, terutama Bu Nini dan Bapak Ibu yang lain. Memang untuk kesepakatan itu sepertinya hal yang kita sudah bisa, cuman kita belum mempraktekkan ya. Jadi bisa dari kelompok kecil ya sampai kelompok yang besar. Kelompok kecil misalkan seperti saya waktu ujian praktek, saya suruh anak-anak membuat kesepakatan sendiri antar kelompok. Ojo urun jeneng tok. Nah, jadi mereka akan membuat kesepakatan sendiri. Dengan begitu nanti kalau dia ogah-ogahan di kelompok itu, ya nanti namanya tidak dicatat. Itu salah satu. Jadi kesepakatan itu bisa secara lesan, Bapak Ibu, bisa ditempel. Jadi kita misalkan membuat pohon kesepakatan, ya baik di pojok papan tulis atau bagaimana. Nah itu kalau misalkan kali kelas bisa ditempel di sisi mana anak-anak itu bisa melihat. Dan tidak hanya wali kelas, jadi siapapun siswa, tidak hanya ketua kelas juga, semuanya bisa bertindak sebagai pemantau. Jadi saling memantau jika ada warga kelas, karena kesepakatan kelas berarti warga kelas yang melanggar atau tidak melakukan kesepakatan itu, maka bisa saling menegur. Jadi kesepakatan kelas itu kita buat secara kebersamaan. Berarti begitu Bu Nini, terima kasih. Mungkin terakhir ya tadi ya dari Bu Nini ya. Mungkin closingnya Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum saya akhiri, yang pertama saya ucapkan terima kasih sekali atas perhatian dan waktu yang sudah disempatkan pada momen ini. Dan yang paling penting adalah Bapak Ibu kami wasilah ya, teman-teman guru penggerak ini hanya wasilah agar sekolah ini bisa berubah menjadi baik ya. Guru penggerak itu bergerak, tergerak, dan menggerakkan ya. Sebagai indikator menggerakkan, hari ini kita akan membuat keyakinan ruang guru Bapak Ibu. Setuju ya? Keyakinan ruang guru boleh ditulis oke. Nanti kita akan tempel ya. Di mana ruang ada guru itu yang kita sepakati. Oke. Ya. Ada masukan?
Iya, nanti kita tulis saja ya. Nanti mana yang kita lakukan kan tidak harus itu berlaku selamanya. Kita lihat beberapa bulan yang datang ya. Oke. Kita tulis, tapi kita sepakat ya untuk membuat keyakinan ruang kebersihan ruang guru. Atau semua ruang, semua yang ada gurunya. Oke. Termasuk kamar mandi, Bu. Oke. Oke. Silakan keyakinan guru. Mungkin biar fair, biar ruang guru diganti. Keyakinan guru kebersihan. Enggak apa-apa, Pak, sendiri-sendiri, Pak, mungkin. Keyakinan ruang guru. Katakan perlu. Oh ya. Keyakinan ruang guru. Oke, ruangnya ya. Ya, kamar mandi itu juga. Iya, akan kan berbeda ya nanti perlakuan kamar mandi bagaimana, perlakuan di ruang guru. Oke. Ini judulnya adalah keyakinan ruang guru. Oke. Yang pertama, silakan Bapak Ibu mengusulkan apa yang kita sepakati ketika kita berada di ruang guru agar kita bisa bekerja dengan nyaman, kita hidup dengan tenang di sana. Dikatakan ini rumah kedua. Silakan. Fasilitas lengkap. Ditulis monggo. Boleh menaruh buku di atas meja. Boleh, tulis saja. Nanti kita akan melihat ya. Ini Pak Burhan sudah berdiri nih, soalnya. Siaga 1. Ya, silakan sing. Meletakkan, Gimana? meletakkan, boleh meletakkan. Bukunya boleh lebih dari 5. Ditulis saja. Sama saja dengan nomor 2. Oke. Menambah tempat untuk buku guru. Menambah Tempat untuk fasilitas guru. menambah tempat untuk fasilitas guru. Buku. Menambah tempat untuk buku. Jadi ada ruang bacanya sendiri guru. Ini lebih dari penambahan fasilitas ya. Coba kita mengarah pada apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Nah, Kira-kira kebutuhan buku untuk guru itu berapa sih yang biasa? Buku tulis atau buku? Nah itu kan nanti kan minimal 30 cm. Apa? maksimal ya ada usulan maksimal menumpukan buku 30 cm. Lebarnya berapa Bapak? Kita perlu lebarnya ya, tingginya. Jadi tidak menghalangi wajah guru. Pak, itu kalau saya itu kayak 5 cm itu sudah di atas akhir. Kursi baik-baik, kursinya tambah Ya, monggo. Ada, monggo Bu Cita, sepertinya. tidak meninggalkan sampah di meja. Oke, kata tidak meninggal. Tidak berarti kalimat positifnya. Boleh saja nanti kita dibuat ya kalimat positif. Ya. Ya. Kalau sampah itu terkadang kalau prakarya itu kita guru dan prakarya itu bilang sampah, tapi bukan sampah. Loh, sampah yang dari real Sampah itu real. Jangan sama pelajaran ya. Oke, Prof, ada tambahan? Sama dengan Bu Sita. Oke, yang lain. Kalau rapi bahasanya gimana? Maksudnya kan naruh buku 30 cm. Dukene 2 cm. Oh, palingnya mana ke rumah? Enggak, maksudnya bahasanya maksudnya gini. Contoh penumpukan 30 cm. Satu tempat. Jadi 30 cm itu satu kuning paper 30 cm. Atau satu aja. Satu tumpuan, Pak. Satu tumpuan. Sepakat satu tumpuan Bapak Ibu. Satu tumpuan 30 cm. Sapi rasanya digoreng 30 cm boleh. Amin tadi. Ukuran. Amin. Ini lah bumi. Polio. Saya Polio itu namanya penting. Tak bentar. Wis buku kan wis akeh. Oke. Saku lo gitu. Saku lo Tidak boleh menyambung geser. Tambah Bu. Tidak boleh, jangan memindahkan hak guru, Pak. Kedudukan guru itu juga jangan memindahkan. Ya, fungsinya guru untuk kepentingan lainnya.
datang lho, Gus iku gak ono akhirnya menggono ndi. Misalkan fasilitas Bu, misalkan fasilitas tempatkan nih. Iku meja olahraga yo. Nggih, mangga bisa. Merapikan tempat mejanya masing-masing sebelum pulang. Merapikan mejanya masing-masing sebelum pulang. Oke, ditulis. Nomor 7 Bu. Tidak boleh memindahkan tapi mengembalikan lagi saja. Nggak boleh memindahkan tapi mengembalikan. Kembalikan pada tempatnya. Iya, nanti dirangkum. Kembalikan pada tempatnya gitu aja. Iya. Menghindari Menaruh alas kaki pada tempatnya. Ya, menaruh alas kaki pada tempatnya. Menaruh alas kaki pada tempatnya tak sah. Alas kaki, sepatu. Merapikan sepatu. Sampun Bapak Ibu terkait nggih. Ini sebetulnya di luar dari ini, tapi ini penting. Kalau meminjam sandal harus dikembalikan. Meminjam sandal. Kok sandal itu tulisannya Burhan loh, iso ilang jare Pak Burhan. Katanya Pak Burhan, apa sandalnya mau ditulis Gus Maki. Nah itu kan kok cuma kenapa sandal, semua barang yang harus kembalikan. Cukup Bapak Ibu. Terakhir. Oke. Ya Prof. Tidak ada kerdus di bawah meja. Setuju? Tidak setuju. Diulang dulu. Tidak setuju. Karena warnanya kurang. Bersepakat tidak ya, tetap ada kerja Bapak Ibu. Sebagai tempat melipat. Apa melipat mukena, kajian dan masukan. Ada. Tapi cuma satu. Ya, kerdusnya susu. Kerdusnya SGM loh. Oke. Saya satu kerdus kulkas. Kerdus kulkas dari telepon. Ya Pak Burhan monggo. Satu berkelanjutan. Nanti tak siapkan tempat aja. Saya buat nanti. Mungkin sampai nanti ada barang persiapan sampai itu ada, berarti kerdus boleh, kan? Kita evaluasi setelah sampai menyiapkan tempat. Kalau tempatnya sudah ada baru tidak boleh. Sebelum ada berarti tetap kerdus kulkas boleh. Kulkas dong itu. Oke. Sama Bapak Ibu. Tambah lagi. Persoalannya sendiri saja. Karena kan ada yang tidak bisa putar uang dari pasien memang itu kesulitan menyapu. Oh, nah ini masukan juga. Ini saya Pak Burhan gimana ini? Saya nggak bisa jawab. Ya ini pertimbangan. Susah nyapunya karena di bawah meja ada kardus. Jadi kursi. Setiap hari kita di kursi. Iya. Oke, aku Pak Firman. Masukan ini bumi. Oke. Ini salah satu pandangan ya. Jadi Bapak Ibu mungkin naruh kardus itu salah satunya simple dekat sama tempat duduknya di bawah itu lebih dekat dan lebih cepat dalam bekerja.
taruh bawah, misal contoh lemarinya di atas. Nah itu kesusahan Bapak Ibu. Itu mungkin ada solusi kalau dari Pak Bulan tempat ya. Jadi tempatnya itu mungkin yang lebih nyaman bagi Bapak Ibu lah ya. Disampaikan mejanya ibunya sendiri. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Nah, ini loh, masalahnya kan kalau intinya kalau lantai itu pakbonya susah nyapu. Mungkin ini kita carikan solusi bersama-sama. Ya itu. Kalau ini mulai ini pancian ini. Nah kalau di bawah di atasnya pancian itu ada pancian semua ya? Berarti bagaimana kalau kardusnya itu tidak di lantai, tapi di atasnya panciannya sendiri? Nambah kayu, bagi Pak Bulan bisa nambah kayu. Pak Bulan kalau tidak Pak Farid. Panci, nggak Farid ngomong. Monggo Pak Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak dulu memang problem itu tidak pernah terselesaikan. Kalau dulu Pak Burhan selalu menyalahkan guru, Gurunya menyalahkan Pak Burhan. Bisa memberikan solusi yang terbaik untuk masalah buku atau yang di atas meja itu tidak pernah sekarang diperintahkan supaya bersih, ya besok akan bersih lagi. Memang itu problem karena seorang guru yang baik itu selalu memberikan tugas-tugas. Nah, tugas-tugas itu yang membuat anak itu kreatif. Nah, bagaimana kita bisa melelahkan? Nggak mungkin dengan tugas-tugas anak itu kita bawa pulang. Dan itu rutin. Tugas satu selesai, berikutnya tugasnya kedua, terus begitu. Jadi barang-barang itu memang dari pimpinan saja kadang-kadang itu ya namanya barang pekerjaan itu numpuk-numpuk. Ditaruh di mana? Biasanya kalau pimpinan tuh punya lemari untuk menulis dan sebagainya. Nah, kalau guru ditaruh mana? Kalau misalnya ditaruh belakang seperti sarannya Pak Burhan, seperti yang sudah-sudah, nanti itu kacau balau tempatnya itu, nanti baru di belakang semua. Nah, yang baik bagaimana? Yang rapi. Misalnya ini tempat duduk, misalnya ini ada lemarinya di sampingnya. Nggak ditaruh supaya nggak ditaruh bawah, karena itu bisa untuk nyambung, tidak kebersihan. Jadi di sampingnya jangan terlalu jauh, sekarang itu bisa ditaruh belakang, di depan mau yang rapi dipikirkan lagi tempatnya di mana untuk di masing-masing guru itu yang bisa menyimpan Dan terjangkau oleh guru. Karena itu rutin setiap hari kita lakukan. Oke. Nanti Pak Burhan itu PR-nya jenengan. Bagaimana? Oke. Jadi bagaimana guru yang ada di tengah-tengah itu bisa belakang ke depan, kanan ke kiri gitu ya? Bisa. Ada lagi. Bahwasanya problem anak-anak itu juga sumber utamanya dari guru. Jadi kalau misalnya anak-anak tidak pernah diingatkan, anak terlambat masuk kelas dibiarkan saja tanpa ditanya. Jadi keteladanan guru itu yang paling penting. Kalau gurunya teladan, anak itu sungkan pada guru. Kalau anak itu sungkan pada guru, mau melanggar peraturan itu juga malu. Jadi itu ditujukan. Jangan sampai kita selalu memblacklist anak. Anak telat, pelanggan, goblok, nakal. Itu bukan penyelesaian yang terbaik. Dan tidak semua anak itu mau dimarahi. Kalau dimarahi gak tambah baik, tapi tambah nakal. Tapi ditanya yang lembut. Pak,
dimarahi yang lembut kok tetap nakal. Marah itu adalah jalan terakhir. Dan jangan sampai kalau memarahi itu sampai menyakiti hati anak. Anak kalau disakiti dendam. Jadi itu. Ini banyak problem. Jadi tolong diperhatikan karena anak nakal itu banyak masalah. Baik itu masalah di rumah menghadapi orang tua, atau dia mungkin terpengaruh oleh teman-temannya di luar, sehingga kita bisa mengarahkan anak dengan cara yang lembut. 1 kali, 2 kali. Kemudian problem kita memberikan sanksi. Memang tidak semua anak itu nggak mau dikasarin. Ada anak yang minta lembut, ada yang pada suatu saat kita harus memberikan sanksi yang tegas. Tegas dalam arti marahnya bukan kasar, tapi marah yang betul-betul mereka tersentuh hatinya. Jadi itu sedikit masukan dari kami, barangkali ini bisa sebagai mudah-mudahan bisa sebagai jalan kita. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farid masukannya dan sekaligus tugas untuk Pak Burhan. Kita kembali lagi Bapak Ibu pada kesepakatan atau keyakinan ruang guru yang sudah kita buat. Saya tanyakan lagi, apakah sudah cukup untuk mengcover aturan-aturan ini untuk menciptakan ruang guru yang bersih dan nyaman, Bapak Ibu? Oke, Pak Eko. Menurut saya kalau bisa kalau disepakati, dulu pernah waktu awal-awal saya bekerja di sini tuh ada pernah dapat sarapan berupa kayak semacam minuman teh lah Bu. Kalau kita itu kalau kita datang pagi di pagi kadang kita nggak akan sempat sarapan di rumah ini. Alangkah nyamannya apabila kita di minimal disuguhi secangkir kopi atau teh untuk guru seperti zaman dulu itu. Zamannya Pak Miftah dulu saya tidak pernah ngalami yang namanya kalau bekerja dari pagi sampai sore itu dapat makan sekali itu di siang hari. Nah, ini rencananya akan ada ngajar dari jam pagi sampai menjelang pagi itu ya. Itu saya usul aja barangkali bisa diberikan makan sekali siang. Disampaikan di sini ada Makassar Pak. Pak Haji sama Burhan. Nah itu baru membuat nyaman menurut saya. Nyaman seorang guru ya. Jadi nggak hanya itu aja menata mukena dan sebagainya itu memang iya benar salah satunya. Salah duanya itu salah dua. Nanti kami sampaikan. Disampaikan oleh Pak Haji. Terima kasih. Ini logistik lagi. Kalau di SSD ya, kalau kita ngajar pagi kelas intensif itu dapat roti yang memang kita nggak kita samakan. Terus itu kan sampai jam 2:30. Tapi nanti kalau kita ngajar jam 2 sampai jam 5:30 itu pasti dapat nasi. Jadi memang harus kalau jamnya sudah melebihi, ya itu sudah aturan kalau saya lihat di tempat-tempat lain juga begitu. Kalau jamnya sudah melebihi dari itu biasanya pasti dapat makan lah untuk itu. Itu aja saya sampaikan, mungkin nyambung ke Pak Eko ya. Terima kasih, semoga dikabulkan ya Bapak Ibu. Terakhir, itu adanya stop kontak bagi yang duduk di tengah itu biar nggak kita itu kabel olor Pak Burhan bagi yang duduk di tengah. Nanti ditambah fasilitasnya. Sampai Bapak Ibu coba kita cek lagi ya dari atas. Nah, masuk fasilitas lengkap ya. Kabel olor termasuk ya. Kemudian yang kedua, boleh menaruh buku di atas meja. Yang ketiga, menambah tempat untuk buku ini yang terkait dengan fasilitas.
Yang keempat ditambahkan nomor 2, Bu. Yang ada diatur kalimatnya. Yang keempat, maksimal penumpukan buku 30 cm. Dan itu ditambahkan ke nomor 2. Pada jadikan 1. Kalau intinya itu saja, intinya nanti diatur lagi kalimatnya ya. Yang kelima, tidak meninggalkan sampah. Yang keenam, satu tumpukan maksimal 30 cm sudah include di atasnya. Yang nomor 7, tidak memindahkan kursi guru. Nomor 8, merapikan merapikan meja masing-masing sebelum pulang. Yang ke-9, menaruh alas kaki pada tempatnya. Yang ke-10, meminjam barang harus dikembalikan, tadi sudah ada di atas. Yang terakhir, menata mukena dengan rapi. Sampun cukup Bapak Ibu? Cukup. Sarapannya Pak Eko tadi, Bu. Sarapannya Pak Eko. Fasilitas lengkap tadi, Bu, masuk. Iya. Fasilitas logistik. Teh, kopi, roti. Ini dirapi untuk penyusunan kalimatnya diserahkan pada CGP. CGP dalam hal ini Bu Nisa yang sudah praktek. Yang tertulisnya bagaimana harus jelas. Kardus tadi. Kartu nggak ditaruh kita boleh taruh kartu di injakan gini nah yang kardusnya yang nanti jangan sampai dulu kalau kardus tadi diperbolehkan ya, tapi di atasnya pancian. Kardus diperbolehkan tapi di atasnya pancian. Tidak semua kursi ada panciannya. Oh, tapi nggak bisa. Mungkin ini tidak menaruh kardus di lantai. Rasanya apa nanti? Jadi kardus tidak di lantai, belum ada pancian di kursi nanti. Nyangkut itu gampang. Tambahin laci kan? Kecil, tambahin laci. Sampun ya Bapak Ibu, ini kesepakatan keyakinan ruang guru nanti akan kita susun dengan bahasa yang bagus dan kita tempel di ruang guru. Oke, Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa ada. Oke. Jadi mohon masuk. Ketika saya di kelas sama kontrak belajar sama siswa, ketika siswa sudah menuliskan kontrak belajarnya, nah siswa itu kan mau tidak mau menjalankan, tetapi saat kesepakatan maka perlu ada pengontrolan kan supaya itu bisa berjalan kan gitu ya. Nah biasanya kan saya ke dalam kelas itu ketika presentasi ada yang rame, ada yang kontrol kan seperti itu kan. Ketika kesepakatan di ruang guru, maka harus ada kontrol supaya kegiatan itu berjalan lancar. Kontrolnya itu dari, oleh, dan untuk guru sendiri. Ya, jadi jangan pimpinan atau jangan CGP hanya melihat ini sudah terkontrol dengan baik kan. Seperti itu. Terima kasih. Ini CGP tidak punya hak apa-apa nih, hanya memfasilitasi buat ini saja. Selanjutnya Bapak Ibu, pengontrolnya juga Bapak Ibu, pimpinan juga. Nanti mungkin kepentingan yang lain. Kalau ada apa PKS lagi mungkin ya. Tapi dalam hal ini agar ini berjalan dengan baik, kita kembalikan pada porsi yang semestinya dari dan oleh guru untuk guru. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua, Bapak Ibu yang sudah bersedia untuk membuat keyakinan ruang guru. Semoga ini menjadi satu langkah yang baik. Kalau ini berhasil nanti kita terapkan kepada anak-anak juga. Semoga yang didapat oleh panjenengan hari ini sekecil apapun silahkan dilakukan karena panjenenganlah ujung tombaknya dari apa yang sudah kita dapatkan. Sekali lagi terima kasih. Marilah bersama-sama pertemuan pada siang hari ini kita akhiri dengan pembacaan surah Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf dari kami berlima. Sekali lagi terima kasih, tidak bisa memberikan apa-apa. Allahumma taufiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur sami-sami. Yang tadi sudah membawa sampah, bisa diambil dikembalikan lagi. Yang membawa sampah, yang membawa sekalian. Jadi anak muda ini ya. Nasi pecel 5.000, nasi campur 10.000. Saya